Dan saya pun nggak ada yang namanya ambisi untuk menjadi ketua PAC, itu nggak ada. Intinya saya ingin mewakafkan diri saya untuk Ansor, kan seperti itu. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kami di podcast Abal-abal. Sing penting ansore turunan kidul. Sinawong kidul. Kidul. Iya bisa wong kidul. Bisa wong kidul. Ya kidul kan sing paling dhuwur. Oke, itu paling dhuwur. Iya, cita-citane perk langit sih ya. Oh, berarti tempat mempengaruhi gitu ya. Pengaruh. Keadaan juga pengaruh. Sahabat, hari ini saya kedatangan dua tamu sekaligus dari Wong Kidul. Kecamatan Bojong ya. Berarti PAC Kecamatan Bojong. Di sebelah kanan saya ada sahabat Yoga ya. Siap. Dan di sebelah kiri saya ada Ustadz Amin. Ya, saya mau sapa langsung Mas Ketua ataupun sahabat Amin, sahabat Yoga. Siap. Assalamualaikum Mas Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lengkap namanya sembalas sewes. Sehat, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Ini keren banget dari Bojong turun ke Tarup ya. Melewati perjalanan yang cukup berliku-liku. Iya. Tarupnya manjat kok. Tarup ngingsor ki, Mas kok urung dipasang. Tarup datar. Iya, tarup datar. Jam berapa dari Bojong sampai ke sini kok tadi malam? Maksudnya malam banget loh. Karena baru pertama kali menginjak bumi Tarup, itu baru pertama kali. Serius. Lah oleh karena itu tadi kita berangkat sekitar jam 9 lewat. Kita mengikuti Google Maps juga di situ. Termasuk kita kan jangkauannya dari rumah ke rumah kan jauh. Oh, samper-samperan disit. Kayak Ustadz Amin itu kan tepatnya di Kebagusan. Jadi dari Kebagusan ke rumah saya pun agak cukup lama jarak tempuhnya gitu. Oh, nyasar di map nyasar. Wah, luar biasa Ustadz ya. Tuaf. Tuaf. Sing penting ngajak kapok. Siap. Ya soalnya kan barangkali nanti diundang lagi ya. Diundang lagi berarti harus nggak usah pakai Google Maps, sudah langsung hadir. Yang penting di sini siap direpotun. Yo, siap banget. Kopi melimpah, gelasnya pun melimpah ya. Endorse dari Bu Muslimat. Kita masih tampilkan lagi, Bu. Ditambah lagi kohwah mulabanah. Iya, apa? Artinya apa, Ted? Ya kopi sing campur susu. Kopi campur susu. Siap. Campurannya aku sirah dan berat. Dan sebelah kiri saya Ustadz Aminuddin. Assalamualaikum, Ted. Waalaikumsalam, sahabat. Iya. Ceria sekali raut mukanya loh. Ya alhamdulillah, semakin dewasa saya semakin ceria. Ya, resepnya apa resepnya? Resepnya dulunya giat di Ansor. Dulunya giat di Ansor dan iya. Sekarang berarti ikutnya departemen ya. Departemen apa? Departemen bagian apa ya? Kemasyarakatan humas ya. Humas. Sekarang ikut lagi ke MDS. Oh, sekarang aktifnya di MDS. Menjadi wakil ya. Yes, luar biasa. Harus santai ya Mas ya. Aku udah ngeket panpa ya urung panas ya. Ya sahabat Pak. Kesibukan apa? Seharian Dad. Kesibukan untuk saat ini ya bercocok tanam. Apa bercocok tanam apa maksudnya? Ya bercocok tanam pohon pisang. Ya kan, cengkeh ya. Dan ya pokoknya serabutan lah kesibukannya. Khas wong gunung kayak Khas wong gunung. Menikmati apa yang ada gitu. Tapi berkah. Alhamdulillah berkah. Buktinya sampai ke Tarup nggak pakai modal. Siap. Ngeping sih ngono. Karena dimodalis ya. Tapi sudah berkeluarga. Alhamdulillah sudah punya anak 2. Oh. Istrinya 1 Mas. Istrinya 1. Kirain istrinya 2, anaknya 2. Ya amin doanya saja. Mungkin mau nambah. Boleh kan ya? Iya boleh. Tidak ada larangan. Dan sahabat Yoga gimana? Sudah berkeluarga kah atau belum?
Kebetulan masih proses, sahabat. Masih proses. Ini sedang menapaki kehidupan dulu lah seperti itu. Jadi saya masih jomblo. Saat ini masih jomblo memang. Status sendiri. Status sendiri, masih Iya. sendiri. Tapi khawatir ya wis gede ketua ta kayaknya jomblo ya tedek ya. Tinggal pilih sih. Ya, termasuk biqadril imkan lah. Ya saya masih tetap ikhtiaran seperti itu tadi. Iya. Ya harus banyak-banyak ikhtiar. Ikhtiar itu ya. Kan orang biasa. Saya kira itu ketua PAC yang jomblo cuman ditaruh. Iya, ternyata di pojok pun ada. Apa perlu dibuat tagar ya? Iya, tagar ketua betul. jomblo Ketua PAC. jomblo. Iya. betul. Komunitas ketua jomblo. Iya. Sibukan juga apa di rumah kesibukan? Kesibukan sebelum menjadi ketua PAC juga sudah menjalani berarti kegiatan di madrasah, termasuk jadi ya humas lah di madrasah. Kemudian di rumah pun ada anak-anak yang mengaji seperti itu. Ngulang ngaji juga. Ngulang ngaji juga. Alhamdulillah sedikit-dikit lah kita memanfaatkan ilmu ngoten. Berarti saya sangat beruntung Mas Aki hari ini dibebet dua ustad muda ya. Tapi sing sini urung bojo. Termasuk belum sempurna mungkin. Terus belum sempurna ya. Mas. Ya. Ini saya mau tanya ke sahabat Yoga. Sekarang sudah menjabat ketua PAC berapa tahun? Ini baru berarti menjalani di periode tahun ini. Periode awal. Periode awal. Oh, berarti belum pelantikan sudah? Belum pelantikan. Baru terpilih. Baru terpilih kemarin konferensi di bulan Januari kalau nggak salah. Februari. Di bulan Februari. Masih hangat ya? Masih hangat banget. Rencana kapan rencana? Rencana untuk pelantikan di bulan Syawal. Di bulan Syawal mungkin dibarengkan dengan fatayat muslimat seperti itu. Oh, ngepel lah bahasanya ngepel ngono. Iya. Itu bisa diceritakan apa sahabat terkait dengan itu jadi ketua itu prosesnya gimana waktu konferensi atau sebelum konferensi? Iya. Memang dari awal saya juga nggak bermimpi untuk menjadi ketua PAC, melainkan saya juga masih butuh yang namanya menimba ilmu dengan para sahabat-sahabat yang sudah mungkin lama di Ansor senior. Kebetulan waktu itu saya ini kan apa ya namanya sedikit aktif di ranting juga, termasuk saya menjadi wakil ketua 3 di bagian apa namanya Rijalul Ansor di ranting. Kebetulan juga di situ ya ada satu sahabat yang memotivasi saya untuk kemudian berkiprah lewat satu tangga lah, naik satu tangga, yakni di tangga PAC. Dan saya pun nggak ada yang namanya ambisi untuk menjadi ketua PAC, itu nggak ada. Intinya saya ingin mewakafkan diri saya untuk Ansor kan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya tertundanya apapun terbentur dengan usia atau apapun. Kita bisa memberikan manfaat tidak harus menunggu waktunya. Tapi saya memberikan diri saya untuk Ansor seperti intinya itu. Kalau diberi ya diterima gitu ya. Siap, seperti itu. Oke, Ustadz Hamin juga gimana ini perjalanan langsung ujuk-ujuk nang Ansor? Apa pernah melewati Ibnu dulu atau pernah melewati IPP dulu gitu? Ini perlu nggak dikasihkan asal usul gitu? Asal usul penting karena kalau pertama kan kalau tak kenal berarti tak cinta apa gimana? Bahasanya ya. Iya, berarti harus dari awal dulu. Ya sebenarnya perjalanannya saya dari bagian timur, Mas. Bagian timur gimana berarti? Iya, bagian timur. Kidul selatan no. Ya, dari timur pindah ke kidul. Oh gitu. Ya, dari satu kabupaten ke kabupaten yang lainnya. Oh, aslinya jenengan berarti bukan asli orang Bojong. Aslinya saya berarti orang Pekalongan, Mas. Oh, orang Pekalongan. Imigran. Terus imigran jadi orang Bojong. Di situ saya melihat di daerah saya kok kayaknya belum ada Ibnu waktu itu ya. Terus saya cari informasi, akhirnya terbentuklah Ibnu. Tapi saya bukan pengurus, akan tetapi memfasilitasi anak-anak biar ada Ibnu di situ. Berarti saya menjadi pembina. Ya. Nah, setelah itu saya
ikut ke Ansor. Tuh. Keren. 2 periode. Berarti tahun kemarin juga masuk ke pengurusan ya? Iya. Yang kemarin. Kemarin berarti di departemen yang terakhir. Ya. Iya, bojone orang bojone. Bojonya orang Bojong. Istri orang Bojong. Melu bojone masuk kam. Mendapatkan bidadari Mendapatkan bojong. bidadari Iya, bojong. beda dari Turki. Iya. Turunan gitu. Aku pandongah muka-muka aku juga kecipratan Amin, oleh bojong-bojong. Amin. Saya mau tahu ini kondisi Ansor Banser di Kecamatan Bojong itu gimana, sahabat ketua? Ya, jam ini alhamdulillah dari segi ansornya maupun bansernya di Kecamatan Bojong terhitung kompak. Terlihat dari kemarin untuk kegiatan sosial juga aktif, dari mulai membantu evakuasi di Derma Suci juga kita yang mengirim bencana anggota gitu. ke sana. Kemudian dalam kegiatan pun selalu ya aktif lah seperti itu. Dan kemarin terakhir kita mengadakan rutinan Ansor Banser. Belum dilantik sudah dirutina. Sudah ada rutinan, termasuk di tempat kediaman Ranting Kebagusan di situ. Ya alhamdulillah di situ kita bertatap muka, sekaligus saya memperkenalkan diri saya bahwa pimpinan Anak Sabang hari ini ya saya. Walaupun kecil seperti ini mungkin ya Jiwanya besar anaknya. Fa insya Allah jiwanya juga besar. Seperti itu. Aktif berapa anggota baik Ansor ataupun Banser? Di Kecamatan Bojong sekitar, kalau bansernya sendiri ada 230. Wih, banyak. Bansernya sendiri. Nah, kalau ansornya mungkin karena data belum saya kaji, ya mungkin 200 juga ada lah mungkin untuk anggota keseluruhan dari 18 ranting. Itu total 18 ranting satu kabupaten. Satu kecamatan. Satu kecamatan. Berarti aktif semua di. Alhamdulillah aktif semua. Termasuk banyak ranting-ranting yang baru kita aktifkan. Karena berarti waktu ya vakum. Pertama ada yang vakum, ada yang memang sama sekali belum terbentuk. Belum terbentuk. Apa ini terkait dengan jenengan nanti kan pas pelantikan pasti ada program-programnya. Raker ya. Nah Raker, itu ya. ya program-program unggulan apa aja sih yang jenengan sudah wacanakan? Ya sudah angen-angen lah. Iya, siap. Ya yang pertama kita membangun kemandirian atas kegiatan Gerakan Pemuda Ansor yang pertama. Dalam hal ini kita menekankan kepada para sahabat, para pimpinan ranting untuk bisa menjelaskan apa sih itu PO, peraturan organisasi. Kita akan belusukan ke ranting-ranting untuk bisa mensosialisasikan tentang pentingnya berorganisasi dengan peraturan. Oh, berarti dimulai dari dasarnya itu. Dimulai dari dasar dulu. Karena dari pengalaman kita belusukan ke ranting juga banyak yang masih belum mentaati peraturan. Dalam artian kita organisasi yang terstruktur, tidak dengan seenaknya kita menjalani organisasi. Nah itu yang perlu kita terapkan ke anggota-anggota seperti itu. Itu saya sangat setuju sekali dengan wacana seperti itu. Berarti nanti yang diinginkan satu komando satu intrusi berarti satu komando satu instruksi. Outputnya seperti itu ya. Seperti itu, betul. Dan Ustadz Amin, ini terkait dengan kan selaku pengurus dari MDS ya. Ini kan mengolah keagamaan dan sebagainya khususnya. Nah terkait dengan program-program unggulan jenengan ataupun dari teman-teman sahabat-sahabat di MDS itu apa saja yang sudah diwacanakan? Kalau unggulan sih belum ada ya Mas. Tapi kalau program-program yang sudah ada ya ingin punya wacana dikembangkan biar lebih matang dan bisa dirasakan semua sahabat-sahabat Ansor. Karena kemarin kan pernah sudah berjalan MDS tapi kendala COVID akhirnya tidak bisa bertemu lagi. Ya saya kepinginnya bisa berjalan lagi seperti yang sudah-sudah, terus bisa ditambahi kajian-kajian kitab salaf. Apa per tiap minggu atau gimana itu? Untuk yang sudah berjalan itu tiap bulan ya, biasanya di sama kegiatan apel Banser, terus sorenya pengajian untuk Rijalul Ansor atau pasukan langit.
Gitu. Pasukan langit ya. Kan putih. Sebenarnya saya sudah punya seragam, cuman ini belum ada logo. Tapi lu bisa pernah mabur ya. Iya. Pasukan langit. Perlu wirid. Perlu wirid. Ini boleh ngopi nggak Mas? Boleh, monggo, Ya, monggo. ngopi. Aku pe karo ngopi kok. Tewis, isinya tewis jujur wis lah. Lah ini Iya. sahabat ketua, duh peci ini nyili lo gronomen gede maning. Tapi gagah termasuk gagah. Iya, termasuk ya. gagah. Siap. Berarti kali ini ditemani oleh host yang luar Iya. biasa. Iya. Narasumbernya. Hostnya kalah gagal karena narasumber. Iya, wes setuju. Memang hostnya kalah ganteng. Ya, dua narasumber yang gagah akhirnya tidak kelihatan. Cuma Ya ini misalnya ini Siap. sahabat ketua kenapa masih jomblo, ini umurnya berapa? Kalau untuk umur tebakan sahabat berapa? Tebakannya orang belas nang aduh sing Mas Sukron aja ada Ya. 30 plus apa belum sampai ini? Belum sampai. Saya masih di kisaran umur 22. Ini menginjak 23 Serius? di bulan Mei. Serius. Serius 22? Serius 23. 23 rekor berarti Oh, rekor. Di kabupaten, Iya. di kabupaten rekor. Rekor. Loh. Rekor. Ketua PAC termuda Pak. Ya aku jomblo ora pernah daki wis masuk masih nom jebule. Iya. tapi sekarang sudah kelihatan agak tua. Iya, betul. Karena apa terbebani status ketua gitu. Bukan, karena tadi bilangnya saya sebagai wakaf. Iya. Mewakafkan diri untuk sahabat Ansor. Itu yang jadi cepat menua. Makanya untuk identitas saya supaya tidak kelihatan muda sekali, saya tambahkan Kumis tipis-tipis ya. Dan kayak Dila Lah, aku itu. bisa tipis. Heeh. Ya itu apa sebelum ke Ansor jenengan itu kemana ataupun ikut organisasi apa saja? Pertama saya diawali dengan ikut Ibnu, kebetulan di pondok pesantren Khas Kempek. Mungkin teman-teman ada yang alumni Khas Kempek, termasuk di daerah Dukuh Turi, Talang juga banyak teman-teman alumni seangkatan dengan saya. Saya mengikuti Makesta, termasuk waktu konferensi se-Indonesia, Ibnu PPNU se-Indonesia itu kan terletaknya di Cirebon, Iya, Kempek. iya, iya. Dan itu saya ikut menjadi panitia Panitia lokal. Tersebut. Oh berarti dari Ibnu dari di pondok pulang langsung ikut Ansoran. Di rumah menjadi pembina Ibnu. Pembina Ibnu, ranting. Nah dari situ sama seperti Ustadz Amin Faizun, saya melihat di desa saya Kajenengan, Kecamatan Bojong belum terbentuk Ibnu PPNU, dan saya inisiatif untuk bisa melobi ke pimpinan anak cabang Ibnu PPNU untuk bisa dibuatkan di desa Kajenengan. Alhamdulillah terrealisasikan seperti itu. Keren. Iya. Dari Ibnu ya, Stella Iya. Tok umur 21 langsung jadi ketua. Tentunya ada sosok yang apa ya saya kagumi. Apa itu siapa? Termasuk saya pernah membaca artikel yang ditulis oleh Gus Romzi dari Gedongan Cirebon. Dia juga aktif di organisasi PMII yang sekarang juga beliau melanjutkan di organisasi Ansor. Termasuk kemarin sudah mengikuti Susbalan dan juga kaderisasi di Ansor seperti itu. Itu Gus Romzi dari Cirebon Gedongan. Itu berarti yang salah satu sosok yang memotivasi jenengan. Memotivasi saya seperti itu. Abang. Soalnya kalau sudah malam itu Iya. biasa kan. Kopi ini panjuk. Kopinya kurang cukup. Berarti mulai dingin ya. Iya. Iya. Siap menjadi ketua Ansor 9 periode. 9 periode. Masih cukup 40 tahun sih ya. Masih cukup. Termasuk kalau nanti ketika saya sudah menjadi demisionir daripada pimpinan anak cabang, saya juga akan ikut pengkaderan yang diadakan oleh Ansor atau maupun Banser. Selama ini mungkin saya jujur belum mengikuti pengkaderan daripada Diklatsar. Petiklat belum, tapi PKD sudah. Sudah, PKD sudah kemarin di tahun 2021 baru di Dukuh Taru, di Dukuh Tengah. Dukuh Tengah. Tapi di Ibnu mau ngikuti pengkaderan apa saja waktu Berarti di Ibnu? sudah mengikuti Makesta. Kemudian waktu itu Lakmut, saya mau mengikuti di daerah di daerah Cirebon, tapi terkendala oleh uzur. Bukan uzur syar'i sih, tapi uzur kesehatan. Dan ditunda waktu itu. Padahal sertifikat sudah ada di situ. Karena kurang 1 hari lagi saya pulang, karena dipulangkan oleh tim seperti itu.
Itu keren. Berapa waktu ini pemilihan satu kecamatan 18 ranting ya? Berarti yang memilih dia dapat suara berapa itu kok bisa jadi ketua? Dari 18 ranting saya mendapat rekomendasi itu 11 ranting. 11 ranting. Yang mencalonkan diri ada 3 termasuk saya. Kemudian yang 2 berarti ada yang mendapatkan 5 rekom, yang 1 ada yang 2 rekom. Jadi saya mendapatkan 11 rekom. Dan 7 ranking kontroversi. Kemungkinan ada yang nggak hadir, kemungkinan. Tapi serius, ini saya masalah tentang ambisi. Apa barangkali ada kajian-kajian tentang apakah boleh seseorang mempunyai ambisi besar terkait dengan untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu? Untuk mendapatkan jabatan tertentu. Iya. Ya berarti kita kembali lagi ke masalah pribadi ya. Tentunya ke masalah hati. Kalau memang tujuannya untuk kebaikan, ya sebaiknya ya perilaku juga harus ditata. Seperti kita masuk ke Ansor, itu kebanyakan orang kan untuk mencari atau batu loncatan sebagai cita-cita kadang ya, cita-cita. Nah itu sebaiknya ya kita dari diri kita sendiri harus sadar, harus diperbaiki. Karena apa? Karena dari niat itu kan akan sampai pada finish tergantung niatnya. Jadi bisa menjadikan rusaknya organisasi kalau kita di organisasi, kalau di perkumpulan ataupun di perjamian ya bisa menjadikan kita rusak gara-gara niat. Itu aja. Berarti intinya memperbaiki diri sendiri dulu nanti ya. Iya. Intinya pertama. Atau kalau kita belum bisa memperbaiki diri ya nyambi lah Mas. Nyambi. Banyak yang dari sahabat-sahabat masuk Ansor yang tadinya kurang pas ya, sekarang bisa menjadi pas karena pergaulan itu penting ya. Sebaiknya ya seperti sahabat-sahabat saya sarankan masuk Ansor biar lebih cepat proses menjadi pemuda. Iya, ya barangkali mau instruksi langsung, mengajak langsung hadap kamera nggak apa-apa. Sahabat jangan sungkan-sungkan ikut GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, karena di situ banyak beberapa program, bahkan di situ bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Sekali lagi silahkan ikut Gerakan Pemuda Ansor. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Aja khawatir ora urip. Amin. Aja khawatir jomblo kesuwen. Termasuk kok. Iya. Ini apa jenengan kan mau dilantik bulan depan berarti ya? Bulan depan. Hubungan antara Banom Ansor dan yang lainnya itu gimana di Kecamatan Bojong sendiri? Ya. Untuk pertama setelah masa konferensi saya juga membuat agenda untuk bisa silaturahim ke para sesepuh, termasuk Ketua MWC Tanfidiah dan Rois Surya. Alhamdulillah juga kemarin tertunda karena setelah pasca konferensi konferensi terbentur oleh akreditasi. Iya. Satu pertama ranting, kedua PAC-nya juga diakreditasikan. Oleh karena itu agenda yang sudah disusun terpaksa kami tunda. Tapi komunikasi lewat WA sebagaimana sudah kami jalani. Alhamdulillah sudah menemukan ya mungkin untuk awal melangkah ya sudah ada. Sudah klik lah seperti itu. Kemarin akreditasi dapat ranking berapa di kabupaten, masuk 15 besar apa enggak nih dari Bojong? Ya untuk penjajakan awal sih kita masih mencari pengalaman. Jadi kemarin alhamdulillah dari 18 ranting itu kami input data ya ada sebagian yang komplit, ada yang sebagian masih mengumpulkan data seperti itu. Jadi alhamdulillah ya mungkin banyak yang nilai A-nya lah seperti itu. Dan kekurangannya mungkin di bagian media. Kita memang belum mengaktifkan media. Seperti itu. Jenengan ini selaku ketua terpilih baru, gebrakan-gebrakan apa saja yang mungkin jadi pembeda antara pendahulu ataupun yang sudah demisioner ataupun pengurusan yang lalu? Ya, pertama kami awali dengan langkah-langkah yang kami kami bumbui dengan kekompakan
dalam segi apapun kami mendahulukan perihal kekompakan. Dan salah satunya adalah kita menjalani berbagai macam program dengan satu sesuai dengan peraturan organisasi seperti itu sih yang kami awali seperti itu. Intinya membangun kompakan antar pengurus dulu gitu antar ya. pengurus dulu, termasuk bersinergi dulu lah antar PH. Kalau sudah PH ya. PH. apa? PH. Arep bengi rumune reden huruf P Iya. bisa ganti B. Iya. Makanya agak rawan kalau PH itu. Iya. Apalagi kurang kopi ya. Ya berat sekali. Berat. Nih saya mau langsung tanya ke Ustadz Amin lagi terkait dengan ini sudah masuk 2 periode sampean ya, jenengan masuk ke sini. Motivasi apa sih yang membuat jenengan itu ada di Ansor lagi? Motivasi yang ada di Ansor lagi. Kenapa jadi pengurus lagi di Ansor? Dulu kan saya pernah menjadi sekretaris ya. Setelah sekretaris periode kedua saya masuknya di departemen karena saya bangga sekali dan senang plus bahagia banyak kader-kader yang bisa masuk ke GP Ansor. Jadi saya istilahnya apa ya? Ngalai Mas. Ngalai. Nah, setelah saya bahasanya demisioner Demisioner ya. Demisioner untuk MDS-nya saya memang di cara kasarnya dipinang lagi Mas, dipinang lagi untuk bergabung dengan MDS. Anak mah hari orang dipinang. Ya ada tadi kayaknya dikasih kopi sedikit. Oke, langsung saya mau tanya juga motivasi kenapa Mas Ketua ini berada di Ansor. Itu motivasi selain jadi tadi di awal ada orang yang memotivasi, tentunya kan ada motivasi lain yang bisa disampaikan. Monggo. Ya, di dalam gerakan pemuda Ansor juga terdapat satu agamis dan idealisme. Saya termasuk mengagumi dalam gerakan pemuda Ansor. Di situ terdapat 2 prinsip yang membuat hati saya juga tertarik untuk bergerak di keansoran seperti itu. Dan saya yakin untuk generasi-generasi yang akan datang manakala bisa masuk ke dalam gerakan pemuda Ansor, syukur-syukur menjadi penggerak di dalamnya, maka bisa menjadi calon-calon penopang bangsa. Kita juga masih cukup muda untuk bisa mengembangkan ide-ide yang cemerlang untuk bisa membangkitkan kesemangatan generasi-generasi muda seperti saya, seperti itu. Jadi di dalam Ansor termasuk ada 2 prinsip yang sangat kuat. Yang pertama himayatuddin wal akidah. Dia menjaga menjaga agama. Kita tetap terus menjaga agama termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam gerakan pemuda Ansor. Dan yang kedua adalah himayatul waton. Kita menghidupkan, menjaga kedaulatan negara kita. NKRI harga mati. Termasuk itu yang menjadi motivasi saya, bahwa saya ingin menghibahkan, mewakafkan diri saya untuk bangsa. Kalau saya langsung tidak melewati gerbang Ansor, mau lewat mana? Seperti itu. Berarti saya kunci ini intinya ada 2. Yang pertama menjaga agama dan kedua NKRI. Seperti itu. Oke, closing statement langsung dari Ustadz Amin. Iya. Kayak nyong terus ya. Iya, bolak-balik sih ya, aku ndak ganti ben seimbang. Motivasinya. Ya, closing statement karena harus kita akhiri pertemuan hari ini. Tapi jangan bosan ya, sahabat. Orang-orang tak tundang maning kok. Kalau umure si adu iki ya. Ya, saya semua berpesan tidak rugilah ikut organisasi karena satu juga mengembangkan yang ada di dalam diri kita ya. Untuk keilmuan juga ada, untuk keorganisasian juga ada, dan nantinya menjadi warga atau bangsa yang siap untuk membantu negara. Itu aja. Satu lagi pesan boleh ya? Ya boleh. Closing statement pesan. Siap. Dari sahabat ketua yoga, ketua termuda. Ini terkhusus untuk saya pribadi saya sendiri, bahwa saya termotivasi pada salah satu makalah Sayyidina Ali
Asyaraf bil himamil aliyah la bil himamil baliyah. Termasuk kalau kita ingin berani, ingin gagah, kita harus dengan diri kita sendiri. Jangan kita mengandalkan tulang belulang yang sudah hancur di bawah tanah. Maknanya apa? Kita mengandalkan keluarga kita mungkin yang sudah kaya, yang sudah menjadi kiai, menjadi pejabat. Tapi kalau kita ingin gagah, yuk gagah dewek, ngoten. Jangan kita mengandalkan tulang belulang. Berdiri tingkat Saya ini sendiri. bapaknya saya itu ini, tetangganya saya itu ini, keluarga saya itu ini, enggak. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang gagah, orang yang berani, maka kita harus melewati itu semua oleh diri kita sendiri. Termasuk ya tadi jangan lupa dengan tawakal kepada Allah, seperti itu. Iya. Ada syair Mas. Apa? Ya monggo, boleh. Inna abaha wa abaha qad balagha fil masjidi goyataha. Itu berarti kesimpulan dari tadi. Kita tidak boleh mengandalkan orang tua yang sudah bersorban ya, terus mentang-mentang anak kiai atau anak pejabat mengandalkan orang tuanya. Tapi kalau bisa kita dari sendiri harus belajar biar seperti orang tuanya yang mewariskan kebaikan ataupun mewariskan organisasi NU. Jangan lupa gabung di GP Ansor. Ya, siap. Like subscribe barangkali mau introduksi ya introduksi. Nanti kan ini share nih. Siap. Monggo langsung ke kamera. Siap. Ansor Monggo Mas. Ya. Di era yang 5.1 0 ya mungkin ya. Di era digitalisme ini kita harus bisa memanfaatkan sosmed. Jangan kemudian kita kalah dengan konten-konten yang tidak ada faedahnya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa tampil di podcast pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal. Saya diberikan waktu oleh host yang sangat tampan ini untuk bisa berbicara di depan mungkin follower atau apa namanya subscriber ya daripada seluruh Indonesia mungkin bahkan luar negeri untuk bisa memanfaatkan media yang ada untuk dakwah bil sosmed seperti itu. Iya. Oke. Jangan lupa jangan bojong untuk like sampai. Iya, yuk kita wajib kok. Wajib. Ya. Mungkin nanti yang untuk mempromot Ustadz Amin Faizul untuk bisa mempromot supaya podcast ini ya banyak penggemar seperti itu. Siap, amin. Oke sahabat, hari ini saya sangat senang sekali karena didampingi oleh ustadz cerdas. Semoga saya ketularan ya. Amin. Tapi berhubung ini sudah malam harus kita cut acara hari ini. Semoga nanti ke depan kita bisa duduk kembali di sini. Amin. Sharing tentang keagamaan yang lain dan tetap harus saya akhiri podcast abal-abal.